Halo para pendengar, selamat datang di Isekaipedia. Pada video kali ini, kita akan membahas hal menarik yang terdapat pada cerita Mushoku Tensei, yaitu peta dunia dan penjelasan detail mengenai karakteristik pada setiap wilayah, kota, bahkan kerajaannya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Dunia Isekai dalam Mushoku Tensei terbagi menjadi 5 benua, yaitu benua tengah, benua iblis, benua milis, benua Bigarito, dan benua langit. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari benua tengah, tempat kelahiran Rudeus sang main karakter atau tokoh utama. Benua tengah. Secara umum benua tengah dipisah menjadi 3 bagian oleh gugusan pegunungan Nagamera. Wilayah utara benua adalah wilayah yang miskin dan kerap terjadi peperangan. Di bagian barat terdapat kerajaan Asura yang merupakan wilayah yang paling kaya dan subur. Sedangkan di wilayah selatan, ada negara dalam jumlah banyak yang terus memperebutkan kekuasaan satu sama lain. Populasi utama benua tengah adalah ras manusia. Sekarang kita akan membahas lebih mendalam tentang kerajaan yang ada di benua tengah. Yang pertama adalah kerajaan Asura. Nama ibu kota kerajaan Asura adalah Als. Negara ini memiliki kekuasaan nasional terbesar di dunia, sekaligus merupakan negara yang makmur dengan berlimpahnya sumber daya alam, tanah yang subur dengan hampir dekade tanah tandus, dan merupakan negara tanpa adanya kelaparan. Pada timur laut kerajaan Asura, terdapat wilayah Vedua yang terletak di perbatasan, dan memiliki lahan pertanian luas dengan gandum dan bunga batirusu sebagai produk khasnya. Di wilayah tersebut terdapat juga kota Roa, yang merupakan salah satu kota terbesar di wilayah Vedua. Menurut sejarah, 400 tahun yang lalu kota ini menjadi garis pertahanan terakhir bagi umat manusia dikala terjadinya peperangan besar antara ras iblis dan ras manusia. Tapi hanya sebagian dari sejarah itu yang benar. Para bangsawan yang tinggal di ibu kota justru hanya menganggap tempat ini sebagai tempat di mana para petualang kelas rendah menetap. Kota yang dijuluki sebagai kota benteng ini memiliki tembok-tembok setinggi 7-8 meter yang mengelilingi kota dengan sangat kokoh. Di sekitar gerbang kota, ada arus lalu lintas yang tidak ada akhirnya. Dan pada bagian dalam kota dapat terlihat berbagai jenis pedagang yang sedang berjualan, serangkaian losmen atau penginapan, dan kandang kuda. Para penduduk kota berbaur dengan para pedagang. Ada juga orang-orang yang berjalan dengan menggunakan armor. Petualang yang sedang berbincang-bincang dengan partinya membuat kota tersebut terkesan sangat ramai. Oh iya, di kota inilah Rudeus pergi untuk mengajari Eris dan belajar berbagai bahasa. Nah, sekarang kita sampai di desa tempat Rudeus lahir, yaitu Desa Buina. Desa Buina adalah sebuah desa kecil di tepi wilayah Vedua. Bahkan bisa dikatakan desa yang sangat terpencil di antara desa lainnya. Sebagian besar penduduknya bekerja dengan berkebun dan bertani. Banyaknya lahan gandum membuat desa tersebut tidak pernah kekurangan stok pangan. Jarak antara desa Buina dan Roa adalah sekitar 1 hari perjalanan dengan menggunakan kereta kuda. Kalau dihitung-hitung dengan waktu, kira-kira sekitar 6-7 jam. Jarak seperti itu tidak bisa dianggap jauh, tapi tidak bisa juga dianggap dekat. Kerajaan selanjutnya yang berada di benua tengah adalah kerajaan Siron. Tempat Roxy pergi setelah 2 tahun ia mengajari Rudeus. Di kerajaan tersebut, ia mengajar sihir untuk pangeran ketujuh. Kerajaan Siron adalah sebuah negara kecil, tapi merupakan negara tua yang memiliki sejarah panjang selama 200 tahun. Bagi dunia ini yang mencatat sejarah dalam rentang waktu selama 1000 tahun, waktu 2000 tahun mungkin tidak terlalu terasa lama. Namun 400 tahun yang lalu, semua negara umat manusia, kecuali kerajaan Asura dan kerajaan suci Milis, telah musnah akibat perang. Tempat ini seperti kerajaan bawahan dari kerajaan Raja Naga. Namun tempat ini tidak menimbulkan kesan sebagai negara jajahan. Kerajaan Siron terletak di daerah perbatasan zona perselisihan, di mana zona tersebut adalah tempat bagi kerajaan untuk berperang. Di ibu kota kerajaan Siron, Ratakia, terdapat tembok kastil yang mengelilingi kota. Di dunia ini, kota-kota besar umumnya dikelilingi oleh tembok. Selain itu, terdapat juga sejumlah besar dungeon di kerajaan Siron. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Raja Naga. Kerajaan Raja Naga adalah negara terbesar ketiga di dunia ini. Terletak di bagian selatan benua tengah dan memiliki 4 kerajaan vasal di bawahnya. Tampaknya di masa lalu itu hanyalah salah satu dari banyak negara besar di selatan, tapi mereka mengalahkan penguasa pegunungan Raja Naga di barat laut, yaitu Raja Naga Kajakuto. Setelah mendapatkan sejumlah besar sumber daya mineral di wilayahnya, mereka menjadi kekuatan ekonomi yang dominan dan berkembang dengan cepat menjadi kerajaan yang kuat.
Ibu kota kerajaan Raja Naga, Wyvern adalah tempat kelahiran dari 48 pedang sihir yang tersebar di seluruh dunia, dan sebuah tempat di mana dikisahkan banyak cerita tentang pahlawan Dewa Utara. Kerajaan ini adalah negara dengan berbagai kultur seperti Amerika. Ada sejumlah besar pandai besi dan ahli pedang yang merupakan lulusan dari berbagai dojo di sana. Sepertinya adalah suatu hal yang umum untuk belajar di dojo sampai mencapai tingkat lanjut. Selain kerajaan Siron, terdapat dua kerajaan lain yang merupakan bawahan atau sekutu dari kerajaan Raja Naga. Yang pertama adalah kerajaan Sanakia. Kerajaan ini memiliki iklim yang bagus untuk usaha bertani, sehingga budidaya padi sangat populer. Iklimnya mendekati iklim Jepang dan Asia Timur. Di saat menyusuri jalan, terdapat sawah di satu sisi jalan. Terdapat juga sejumlah sungai. Makanan di kerajaan Sanakia tidak jauh berbeda dengan makanan di kerajaan Raja Naga. Tampaknya makanan yang dibuat di sini diekspor ke pasar kerajaan Raja Naga. Yang kerajaan kedua adalah kerajaan Kika. Dibudidayakan tanaman yang mirip dengan rapeseed, istilah dalam bahasa Inggris untuk tanaman yang dibudidayakan untuk diambil minyak dari bijinya. Di sepanjang jalan utama, banyak ladang bunga yang dipenuhi dengan bunga putih. Meskipun nasi adalah makanan pokok negeri ini, dapat perbedaan gaya memasak dibandingkan dengan kerajaan Raja Naga atau kerajaan Sanakia, yaitu terdapat gaya memasak yang disebut deep frying. Lapisi daging dengan tepung terigu atau tepung beras dan kemudian masak dengan minyak pada suhu tinggi atau semacamnya. Sekarang kita akan beralih ke titik paling timur kerajaan Raja Naga, yaitu kota pelabuhan Eastport. Sama halnya dengan Westport yang merupakan kota pelabuhan di benua Milis, kota ini merupakan sebuah kota yang penuh dengan produk kelautan dan berbagai barang yang diangkut. Nah, sekarang kita akan membahas benua di mana Rudeus dan Eris dipindahkan dalam bencana teleportasi. Benua apa itu? Iya, benua iblis. Benua iblis merupakan pecahan dari sebuah benua raksasa yang terbelah saat peperangan manusia iblis berlangsung. Tempat ini dulunya adalah area yang digunakan oleh Dewa Iblis Laples untuk mengumpulkan ras iblis. Luas area benua ini hanyalah sekitar setengah dari luas benua tengah. Tapi hampir tidak ada tanaman yang tumbuh di sini. Tanah yang ada di sini penuh dengan retakan dan memiliki permukaan yang sangat tidak rata. Ada batu-batu luar biasa besarnya yang menghalangi pandangan, yang otomatis membuat tempat ini menjadi labirin alami. Dan juga, konsentrasi mana di benua iblis sangatlah tebal, dan ada banyak makhluk sihir kuat yang hidup di sini. Kira-kira tiap 10 menit sekali, monster akan muncul dan menghambat perjalanan. Berbeda dengan di benua tengah yang memiliki sedikit sekali monster dan hanya terdapat pada kedalaman hutan. Untuk menyeberangi benua iblis akan membutuhkan waktu 3 kali lebih lama daripada saat menyeberangi benua tengah. Saat ini, ada sekitar 30 Raja Iblis dan masing-masing memiliki wilayah kekuasaannya tersendiri. Mayoritas penghuni benua iblis adalah ras iblis seperti ras Supart dan ras Migurd. Hanya terdapat sedikit sekali tempat tinggal yang berada di benua iblis. Salah satunya adalah Desa Migurd. Desa Migurd merupakan desa yang luar biasa miskin. Dengan belasan rumah di dalamnya, sulit untuk menjelaskan penampilan rumah-rumah tersebut. Digambarkan seperti mereka hanya menggali tanah, kemudian menutupinya dengan cangkang kura-kura yang tepatnya adalah cangkang dari monster Green Tortoise yang lebarnya mencapai 20 meter. Karena kayu yang terdapat di benua iblis hanya bersumber dari monster yang menyerupai tanaman, maka mustahil untuk mengumpulkan kayu-kayu untuk membangun rumah. Bahkan sawah yang terletak di luar desa hanya ditanami tumbuh-tumbuhan layu. Hanya ada banyak bunga yang memiliki mulut dan gigi di samping sawah. Tidak yakin apakah bunga itu dianggap sebagai tanaman atau binatang, karena gigi-gigi mereka yang tidak rata itu terus mengeluarkan bunyi gemeletuk. Mereka pasti digunakan untuk menghalau makhluk-makhluk yang datang untuk merusak sawah. Hampir tidak ada yang namanya orang dewasa di sini. Yang terlihat hanyalah anak-anak kecil yang bermain. Hal itu dikarenakan ras Migurd berhenti menua pada umur 10 tahun dan mulai menua kembali pada umur 150 tahun. Seperti guru si Rudeus, yaitu Roxy yang sebenarnya berumur 40 tahun namun terlihat seperti anak-anak. Penduduk di desa memiliki peran masing-masing. Para pria akan pergi keluar untuk berburu, dan para wanita akan tinggal di rumah masing-masing untuk mengawasi desa. Selanjutnya kita akan beralih ke kota di mana Rudeus, Eris, dan Rudyard pergi untuk menjadi petualang, yaitu kota Rikarisu. Kota Rikarisu yang berada di bagian timur laut benua iblis merupakan salah satu dari 3 kota besar di benua iblis. Kota ini digunakan Kaisar Iblis Agung Kisirika Kisirisu
sebagai markas saat perang manusia iblis berlangsung. Nama lainnya adalah Kastil Tua Kisirisu. Hal pertama yang akan membuat orang terkejut ketika melihat kota ini adalah lokasinya. Kota ini dibangun tepat di tengah-tengah kawah raksasa, seakan-akan tidak ada tempat lain untuk membangun sebuah kota. Kawah tersebut bertindak sebagai tembok alami, dan tidak peduli seberapa seringnya musuh menyerang, tembok itu tidak pernah runtuh. Bahkan sampai sekarang, tembok alami itu masih berfungsi untuk menghalangi para monster agar tidak masuk ke dalam kota. Kastil Kisirisu yang sebagiannya telah rusak berdiri di pusat kota. Kastil itu dihancurkan di masa-masa kampanye militer Laples. Hingga kini kastil tersebut masih menunjukkan sisa-sisa pertempuran maut antara beberapa raja iblis yang tergabung dalam faksi Kaisar Iblis Agung Kirisika melawan Dewa Iblis Laples. Kota Rikarisu adalah kota yang penuh dengan sejarah. Saat ini Raja Iblis yang menguasai kota Rikarisu bernama Badigadi, memiliki 6 tangan, kulit hitam, dan tubuh yang penuh dengan otot. Sebuah kota dengan aktivitas yang cukup ramai namun sedikit lebih lenggang daripada kota Roa. Di dekat pintu masuk kota ada penginapan, kandang kuda, dan toko-toko yang terhubung satu sama lain. Segala macam orang yang mencari pekerjaan akan pergi ke guild petualang untuk mengambil pekerjaan dan meningkatkan status mereka. Nah, sekarang kita akan beralih ke satu-satunya kota pelabuhan di benua iblis, yaitu Windport. Windport merupakan suatu kota dengan banyak bukit dan lereng. Seluruh kota dapat terlihat dari pintu masuk. Sebagian besar rumah terbuat dari tanah dan batu yang sudah umum di benua iblis, tetapi ada juga beberapa struktur kayu yang tercampur di antaranya. Mereka mengimpor kayu dari benua iblis. Ada suatu galangan kapal di ujung kota, mungkin karena kota pelabuhan hanya ada sedikit toko di dekat pintu masuk kota. Sebaliknya, ada suasana yang sangat hidup di dekat pelabuhan. Di luar kota pelabuhan tersebar lautan yang sangat besar. Laut biru, suara ombak, burung-burung camar yang berterbangan, dan perahu yang menaikkan layarnya. Kurang lebih membutuhkan waktu 5 hari berlayar dari Windport menuju pelabuhan utara benua iblis yaitu Steinport. Nah, sekian penjelasan tentang benua tengah dan benua iblis yang dapat gue ceritakan. Untuk pembahasan mengenai benua iblis, tempat kelahiran ibu dari Rudeus yaitu Senit Gilead, benua Begerito yang dipenuhi dengan dungeon, dan benua langit yang misterius akan diceritakan pada video part 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan boleh request tentang apa saja yang ingin admin Isekaipedia bahas. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.